Bioblok adalah sistem budidaya perikanan yang efektif dan efisien karena tidak memerlukan lahan yang luas. Blok-blok yang terbentuk dari prebiotik air dan prebiotik pakan dan sisa-sisa makanan yang dikonsumsi oleh ikan. Mungkin ada perlakuan khusus yang melakukan dari bioblok ini. Biasanya ada konvensional, kayaknya Seperti di kota Prabu Muli yang wilayahnya sempit, tidak seperti kota lain di Sumatera Selatan. Lahan yang sempit tidak menjadi hambatan bagi masyarakat untuk meningkatkan ekonomi. Sejak tahun 2017 hingga sekarang, Kota Prabu Muli telah mendapatkan 14 paket bioblok lengkap terdiri dari bangunan, media fiber, peralatan pendukung, pakan ikan, dan obat-obatan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Paket bioblok disebar di 5 kecamatan. Kecamatan Cambai terbanyak dengan 4 paket bioblok. Hanya tinggal 1 kecamatan, Prabu Muli Utara, yang belum mendapatkan paket bioblok. Saat ini, Prabu Muli telah mendapatkan ratusan bak bioblok dan akan diperbanyak melalui dana APBD kota. Dari dana desa dengan target 1 desa 1 bioblok guna mengejar target 1000 bioblok. Nah, langsung Pak, ngambil semangka Bang. Budidaya sistem bioblok juga mengatasi permasalahan pembuangan air limbah yang sering mengakibatkan dampak lingkungan. Prabu Muli kan kota. Kota itu kan identik dengan lahan yang sempit. Lahan yang sempit ini bagaimana lahan yang sempit itu kita menjadikan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Apalagi Prabu Muli ini pernah menjadi juara 1 nasional hatinya PKK. Apa sih hatinya PKK? Hati PKK itu adalah peningkatan ekonomi keluarga dalam lahan yang terbatas. Artinya di pekarangan itu bisa ditanam tanaman, bisa juga ternak, bisa juga ikan. Kemudian di dalam rumahnya ibu-ibu bisa menjahit. Jadi dalam lahan yang sempit itu keluarga itu bisa hidup. Nah itu kita juara 1. Makanya untuk Prabu Muli saya nerapkan lahannya kan banyak sekarang, ada lahan kosong di perkotaan. Lahan yang sempit ini bagaimana sih bisa menjadikan peningkatan ekonomi. Nah itu salah satunya adalah program kita adalah dengan bioblok. Saya ingin menjadikan kota Prabu Muli kota 1000 bioblok.
Bioplok itu mana? Yaitu peternakan ikan. Jadi ternak ikan, kemudian di sekelilingnya kita tanamin tanaman sayur-sayuran. Itu bisa lele, bisa udang, bisa lain sebagainya. Aku pernah menghitung ya di situ. Kalau kita menginvestasi untuk bioplok itu kan lebih kurang 200 juta. Itu hanya 3 tahun sudah BEP, kembali modal. Makanya itu kita terapkan sekarang sudah hampir 30-an bioplok ada di Kota Prabu Muli. Dan tahun depan ini sudah kewajibkan satu desa itu harus dianggarkan satu bioplok. Artinya dana desa itu ada pemanfaatnya untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Karena kebanyakan kepala desa sekarang hanya sesuatu yang siap. Bangun jalan selesai, futsal selesai. Nah itu harapan kita dana desa itu benar-benar manfaatnya untuk dalam jangka waktu lama bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Makanya bioplok gitu yang kita lakukan. Sistem bioplok dilakukan petani ikan secara berkelompok dalam satu kelurahan, sehingga keberadaan bioplok lebih terarah dan terkontrol. Pemerintah Kota Prabu Muli oleh Pak itu memang ikut program bioplok ini jadi dengan sistem yang agak berbeda sih dari konvensional kan, jadi dia penambahan provisa. Petani ikan diarahkan untuk membudidayakan ikan dengan sistem bioplok. Sistem ini dapat meningkatkan ketahanan pangan keluarga dengan menggerakkan usaha budidaya ikan lele. Ikan airnya memang harus ditandu ke tekmo nah, biar suhu sama pH-nya stabil. Sejalan dengan Kota Prabu Muli dicanangkan sebagai kawasan perikanan Kampung Lele. Dan ini terus memotivasi petani untuk sistem bioplok. Setelah air amoniaknya kan, nah itu air amoniak kotor. Buang, sudah selesai dan tidak perlu banyak ya. Sistem ini juga dapat menghemat pakan karena adanya aplikasi probiotik yang menyediakan bakteri-bakteri positif untuk membantu perkembangan ikan. Budidaya bioplok juga meningkatkan harga jual ikan di tingkat petani karena harganya masih rendah, sekaligus menambah pendapatan. Klop-klop yang terbentuk dari probiotik air dan probiotik pakan dari sisa-sisa pakanan yang dikonsumsi oleh ikan. Mungkin ada perlakuan khusus yang melakukan dari bioplok ini. Bioplok di Kota Prabu Muli sesuai dengan yang diarahkan Pak Wali, kita adalah programnya 1000 bioplok. Alhamdulillah selama ini kita selalu mendapatkan bantuan dari Kementerian Kelautan Perikanan, dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Dari tahun 2017 sampai tahun 2021 sudah 14 paket. Tujuan utama daripada usaha budidaya ikan dengan sistem bioplok ini adalah peningkatan produksi ikan. Khususnya untuk peningkatan ketahanan pangan keluarga, Bu. Jadi di Kota Prabu Muli penerima bioplok ini adalah kelompok-kelompok budidaya ikan. Khususnya mereka yang sudah terbiasa dalam usaha budidaya ikan lele. Sebenarnya untuk di Kota Prabu Muli ada 2 sistem budidaya ikan, yaitu ikan lele dengan ikan nila. Akan tetapi dikarenakan kemarin sudah dicanangkan bahwa Kota Prabu Muli ini dijadikan kawasan kampung perikanan, kampung lele, jadi untuk kedepannya semuanya ditargetkan untuk ikan lele. Petani sendiri mengaku pengembangbiakan sistem bioplok lebih efektif dan tidak sulit.
asal ada kemauan untuk bekerja. Kalau keuntungan dari menekan ini namanya biaya pakan, Bu. Kalau bisa FCR-nya bisa turun, karena biasanya kalau konvensional FCR-nya 1:1 atau 1 kilo pakan jadi 1 kilo daging gitu kan, apa 1,2 kilo pakan jadi 1 kilo daging. Nah kalau bioplok ini kita mau nekan itu kalau bisa 0,8 pakan 1 kilo daging gitu dengan adanya plok-plok probiotik ini. Kendalanya mungkin sedikit agak ribet gitu kan, karena kita baru mulai belajar kan sistem bioplok ini, dari pengaplikasian probiotik pakan, probiotik air, mungkin kan agak sedikit ribet, tapi ya kami bekerja semaksimal mungkin lah untuk bisa ngimbangin perkembangan teknologi kayak ini gitu. Kalau menggerakkan kita itu kegiatan awal penyuluh itu kan dari awal itu adalah pembentukan kelompok, Bu ya. Jadi dari pembentukan kelompok itu kita bergerak dari keinginan kelompoknya dulu. Jadi dari kelompok itu kita arahkan dari awal, kita kasih masukan dalam bentuk kelompok itu tuh kalau bisa membentuk kelompok itu tuh orang-orangnya itu yang punya satu visi, satu keinginan, Bu. Jadi kan karena dinamika dalam kelompok ini kan kadang awal-awal bagus, di tengah jalan pecah gitu. Jadi awalnya itu dulu, Bu, satu. Jadi kalau dari awal sudah karakternya sama, insya Allah kedepannya mau maju sama-sama kan. Itu satu. Dua, kalau untuk pembelajaran beda dengan kita-kita yang mungkin ini kalau di kelompok ini harus sering, Bu. Jadi harus sering, komunikasi harus sering, diskusi harus sering. Terus lagi harus dikasih contoh. Dari KKP mereka kan melalui kayak BPBAT Sungai Gelam, melalui Balai Pelatihan Medan, dan melalui dinas juga suka ada pelatihan. Jadi kelompok-kelompok penerima bantuan maupun kelompok lain yang bergerak di budidaya maupun pengolahan itu mendapatkan pelatihan, itu diundang semua, Bu. Hasil air limbah dari sistem bioplok ini bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman sayuran yang ditanam di lahan di samping bioplok. Penyiraman tanaman dilakukan sore hari dengan menggunakan sisa air limbah dari bak bioplok yang mengandung unsur hara pupuk yang diperlukan tanah sehingga tanaman lebih subur. Jika dulunya petani mengeluarkan uang cukup besar untuk membeli pupuk, kini lebih hemat karena dapat tergantikan dengan penyiraman sisa air limbah dari bak bioplok. Dampak dari penyiraman air limbah bioplok, tanaman sayur dipanen lebih cepat. Inilah yang menjadikan petani di Prabu Muli dapat sejahtera dengan memanfaatkan lahan perkotaan.
Petani hanya menunggu pesanan melalui aplikasi online. Panen sayur dapat dilakukan saat pesanan sudah ada dan ini menguntungkan petani. Ya, alhamdulillah lancar. Ini semenjak pandemi ini kami alhamdulillah lancar baiklah, enggak ada kendala maksudnya kan. Masih tetap guyur gitu. Alhamdulillah Bu, aku nanam sayuran, anak aku 2 kuliah semua Bu. Alhamdulillah, 1 kuliah di Kalimantan, yang 1 di Unisri sini Bu. Berarti selama pandemi kita tidak terpengaruh apa-apa? Tidak Bu. Alhamdulillah. Iya. Lancar. Alhamdulillah nggak ada pengaruh lah. Ini manfaatnya juga ini untuk nyiram ini limbah dari kolam itu Bu. Untuk nyiram ini jadi lebih cepat lagi panennya. Seharusnya 18 hari apa 20, ini 15 hari sudah bisa panen. Dibandingkan dengan yang kami nyiram dari air biasa itu. Berarti dengan sistem bioplok manfaatnya? Iya, manfaatnya besar ke sayuran ini Bu. Iya. Hasilnya lebih memuaskan lah. terus mengurangi produksi, Pak? Iya. Jadi itu kan mengandung kayak pupuk gitu juga. Jadi agak kurang lah kami pupuknya kan pakai nyiram pakai air itu kan dari bioplok itu. Tanaman subur. Pemanfaatan lahan perkotaan di Prabu Muli dengan bioplok telah menjadi agenda pembangunan kota dalam upaya membangun perekonomian masyarakat semakin baik. Lahan kota yang terkesan lahan tidur juga akan dipetahkan dan dikelola secara swakelola menggunakan dana desa untuk dijadikan kawasan bioplok. Pembuatan bioplok menjadi inspirasi kota lain di Sumatera Selatan. Selain pemanfaatan lahan tidur, juga meningkatkan ekonomi masyarakat. Masuk jam 6 beritanya. Jam 6 pagi, siang, sore. Pagi sore. Jam 4 sore. Sini dek, ikut cucungin. Mana sama bannya? Banyak kan makan kangkung ini, Pak. Dan nih nilainya 100 terus. Jangan dijumpa jika ceramah. Upaya pengembangan kawasan 1000 bioplok di Prabu Muli akan memotivasi petani ikan untuk mengembangkan beragam jenis ikan air tawar sekaligus membangun potensi perikanan yang lebih maju.
Ah, Iya. ya, Nah, kalau ini kan berhenti yang sini Mas ya. atas. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita sampai kepada kelompok mana dia nama kelompoknya? Kemas Rindu Utama. Nama kelompoknya Kemas Rindu Utama di Kertapati Palembang. Ini salah satu kelompok yang mendapat bantuan biovlog. Nanti setelah ini saya akan bercerita banyak mengenai biovlog, terutama biovlog di Sumatera Selatan. Salah satunya biovlog di Kemas Rindu Utama. 3. Ya, kita sekarang kan lihat biovlognya. Ini adalah sarana biovlog, adalah area untuk budidaya yang berbentuk silinder. Ini diameternya 3 meter. Jadi dari ujung sini sampai ujung sana 3 meter. Satu paket biovlog ini berisi 3.000 ikan. Jadi mulai ditebar umurnya dengan ukuran 6 sampai 7 cm. Tetapi sebelumnya dibentuk dulu airnya. Tahapan-tahapan pembentukan air nanti bisa saya lanjutkan di belakang. Nah, ini di tulisan ada nanti. Tetapi kita lihat dulu ini ikannya sudah ada, ikan lele di kolam biovlog. Ya, saya hitung 1, 2, 3, 4. Di sini ada 8 kolam biovlog yang merupakan bantuan dari BBAT Jambi dari KKP. Untuk selanjutnya kita akan monitoring satu persatu. Nanti di belakang saya jelaskan deskripsi. Paling suka itu dengan gigi karet. Itu ya. Kalau kita main di sini. Sengaja Mas. Bu Fitri respon tinggi. Katanya realisasinya di sini ya. Oh iya. Ini dulu. Kita banyak kolam di kolam kosong. Tapi depannya udah kotak boleh. Biovlog sistem GWS. Green Water System. Ini pakai probiotik. Probiotik apa Pak tadi? Rabel ya. Ini GWS. Udah kelihatan airnya hijau. Tebar 3.000 Pak. 5.000. Tebar 5.000, ini diameter 4 Pak ya. Tebar 5.000, diameter 4. Ini apa ini Pak? Oh, cuma beda bentuknya aja ya. Ini juga. Ini adalah bibit untuk biovlog, masih sistem GWS, Green Water System. Green Water System. Ini berapa Pak benih di sini? 5.000 juga ini. 5.000 untuk persiapan masuk biovlog pembesaran. Ya, ini pembenihan. Ini masuk yang ke sini yang umur berapa Pak? Ini memang deklarasi nanti Ukuran 9-12 cm masuk ke sini. Nanti sampai kira-kira berapa lama di sini Pak? di sini. Di sini paling 3 minggu. 3 minggu di sini langsung masuk kolam pembesaran Pak ya. Yang biovlog tadi ya. Ini kolam indukan. Calon induk ya ini ya. Seleksi sendiri. Mereka sendiri. Yang super dia pindah. Seleksi calon induk.
Ini adalah kolam pembesaran bioflok. Yang dari tadi kolam yang pembenihan tadi selama 3 minggu, terus masuk sini sebagai kolam pembesaran bioflok. Sistem apa nih Pak? Masih sistem GWS, Green Water System. Tebar berapa nih Pak ini? 5.000 ya. Ini tebar 5.000. Pemeliharaan kurang lebih 3 bulan Pak. Kurang lebih 3 bulan bisa panen. 2 minggu disortir. Tiap 2 minggu disortir. Ini kalau makan udah terbiasa di jam-jam makan, kan jam makan ini. Oh bukan jam makan ya? Iya, tadi pagi sudah. Oh iya sudah memang. Ini untuk. Kita lihat yang dulu Pak. Nah, ntar ya. Di sini ada tim dari Dinas Perikanan Lautnya, ada Pak Maruli yang ini. Nah, ini Pak Maruli, Pak Kabidnya, Kabid Perikanan Budidaya. Kemudian ini Pak Kuncoro. Pak Kuncoro ini kasih apa Pak Kuncoro ya? Produksi dan teknologi budidaya. Nah, ini penyuluhnya nih. Penyuluhnya ini yang cantik ini siapa namanya? Septa. Ini penyuluh yang berhasil membuat bioflok yang berhasil. Oke, sukses. Sekarang supaya saya pakai. Ya, saya beserta Pak Maruli, beserta Pak Kuncoro, beserta penyuluhnya Septa, sama Pak Ino dari Pak Bisi, Pak. Ini dalam rangka monitoring evaluasi melihat perkembangan bioflok yang sedang berhasil sukses. Kalau ini nila ini apa namanya tuh, sistem budidaya biasa budidaya di kolam air tenang. Kolamnya ini pakai waring luasan berapa luasan waring nih? Ini 4 kali 6. Berapa lama ini budidaya ini nila ini di sini? 5 bulan ya. 5 sampai 6 bulan. Tebar berapa? ini 3.000-an. Tebar 3.000 sekitar 5 sampai 6 bulan. Panen. Berapa hasilnya ya? Kurang lebih ya. 3 ton juga nih kalau ukuran 10. Ukuran 10 berarti masih 3 tonan juga masuk. Iya, mantap. Alhamdulillah sukses. Oke. Ini sudah ukuran siap jual. Ini kolam untuk ikan konsumsi. Untuk siap jual masuk kolam ini. Jadi ya artinya penampungan untuk Kalau ini kan kaki kan pakai waring kan mudah tinggal. Tinggal ngangkat ya. Tinggal nyerok. Iya. Mereka susah. Banyu lagi. Iya. Ini daya tampung berapa nih segini? Bisa sampai 10.000. 10.000 kali 10 berarti sekitar 10 gram. 10. Sekilo 6 ini. Kilo 5, sekilo 6 ini. Sekilo 6. Lebih kalau sekilo 5 ada lagi. Berarti sekitar 6 ton masuk sini nih. Aduh. Nah, banyak ikannya. Oh, mantap. Sukses Pak Maruli, Kabid Budidaya. Oke, ini Pak Maruli nih. Ini Komandan Perikanan di Lahat ini Pak Maruli sekarang. Jadi sukses. Sama Pak Kuncoro. Nah, Pak Maruli yang ini orangnya. Kemudian ini Pak Kuncoro. Semangat. Ini Septa penyuluhnya. Ini area luas kawasan kolam untuk penampungan ikan konsumsi. Kolamnya ada, kolam waringnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kolam, kurang lebih 9 kolam. Jadi kalau mau dijual di sini dulu, ditampung di sini dulu, langsung tinggal ngambil, tinggal jual, tinggal dibawa. Oke, sukses. Ini kelompok apa tadi Pak Maruli? Kelompok apa? Kelompoknya? Setia kawan. Kelompok Setia Kawan. Ketuanya siapa? Septa. Pak Rusnaidi. Pak Rusnaidi. Anggotanya berapa orang? 10 orang. Anggotanya 10 orang. Contoh kelompok yang sukses. Oke. Hah? Ini yang ini pembesaran. Pembesaran. Ini bioflok apa ini? GWS. GWS masih ya.
Nah, ini sistem bioplok GWS kelompok Sumber Rezeki. Ketuanya Pak Slamet. Sudah berhasil. Berapa sekali panen dapat berapa? Panen dapat berapa? Satu kali panen. Berapa ton? Ini kemarin di 10.000 Pak, cuman masih nyokir kan. Paling buat sekitar 3 kuintal per apa? kolam. Per kolam. Emang aku isi paling 3 kintal paling isi 3.000. Oh, ini bisa 3.000 ya. Sortiran. Sortiran. Nanti sortir kayak itu ya. Apa namanya? Gabus sudah berapa lama Pak Slamet? Udah 3 bulan. 3 bulanan, Pak ya. Oh, 3 bulanan. Yang dimasukkan ditebar di sini berapa? Kemarin 650. Ukuran berapa? Ukuran kecil paling 2 in. 2 in. Dari mana bibit? Kemarin kan nanya dari Linggo ukuran 4 in 1.000 kan. Heeh. Oleh karena di bawah tuh ada beneran lagi beranak, saya serokin tuh. Ini kayak di situ. Iya, sayang lah beli 1.000, kalau 1.000 lah 1 juta kan. Iya. Ini sih 600 ya? Ya 650 Mas. Oh, ini 3 bulan enggak ada kematian. Ada kemarin masih kanibal dia. Oh, masih kanibal ya. Masih nelen. Iya. Ini Oh, berapa kira-kira tinggal? Paling bisa ditinggal 500-an. 500-an. Memang full pelet dari awal. Pelet ya? Oke. Mau dia ya? Makan ya. Itu ada yang netes lagi paling serok lagi. Cuman masih lembut kan. Masih merah. Mantap, ini sudah ada budidaya gabus sebagai uji coba untuk pengembangan ke depannya. Oke, sukses Pak Maruli. Ini kolam penampungan yang untuk ikan konsumsi yang mau dijual. Ini kelompok kelompok Sumber Rezeki. Kolam penampungannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Patin 5 keramba, ada juga patin. Ya, lele di bawah ini ada 8. Oh ya. Keramba. 8 keramba lele, 5 keramba patin. Oke, sukses Pak Maruli. Ini sama bioplok sistem GWS Green Water System, kurang lebih diameter 4, kemudian tebar 3.000. Pemeliharaan kurang lebih 3 bulan. Hasilnya kurang lebih 3 ton lah. Ya, terima kasih, sukses Pak Maruli dan Pak Kuncoro dan Septa. Ini kolam patin pembesaran. Ya. Tebar berapa ini nih? Ini kemarin 4.000 masih nyortir Pak. Senyortir ya. Berarti ada sistem sortir ini ya. Masih, Pak. Berapa minggu sortir? Paling sekitar 3 atau 4 minggu lah. 4 minggu sortir. Perkiraan berapa bulan Bapak? Kalau paten akan cukup 5-6 bulan Pak. 5-6 bulan. Ini patin kelompok Sumber Rezeki. Ketua Pak Slamet di Kabupaten Lahat. Sebagaimana biasanya saya tampilkan kabitnya Pak Maruli, kemudian Pak Kuncoro. Ini yang tengah ini ketua kelompoknya Pak Slamet. Dan yang ujung itu penyuluhnya yang sukses, Septa. Ya, oke, terima kasih, sukses. Oh, ini satu bioplok disediakan khusus untuk ikan hias oleh kelompok Sumber Rezeki Ketua Pak Slamet. Bentar lagi masuk dari Jawa Timur. Cuma ikan hiasnya masih malu-malu, ini belum kelihatan. Koi. Oh, ini ada koi. Nyoba dikit kan. Kan kalau kita dari sini, nah kalau via pesawat payah ngambilnya kan jauh. Ikan apa aja Pak? Koi? Kemarin kalau ini ada koi, ada ikan layang, Komet, ikan layang, masih campur, masih campur-campur. Kemarin ada cana juga sebenarnya nyoba. Iya. Bahkan ada gurami kami coba dikit-dikit kan, lewat jalur darat kan. Itu Iya, mantap, luar biasa. dari Kediri. Sudah ada pengembangan ikan hias di bioplok. Mudah-mudahan berhasil. Oke, sukses. Itu Mas Koki ya, apa itu? Itu ada yang kecil tuh, nah, yang kecil nanti lama-lama jadi besar itu.